Polres Metro Jakarta Barat memusnahkan hampir 300 kg sabu dan ganja. Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri mendampingi Kemensos dalam mencegah praktik korupsi. Untuk meningkatkan kreativitas personel Humas Polri dalam menggunakan media sosial, Tim Humas Polri menggelar workshop manajemen media. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rutin Sulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi Kamis 25 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Siang selengkapnya. Sebanyak 272 kg sabu dan 2,2 kg ganja dimusnahkan pihak Polres Metro Jakarta Barat. Pemusnahan barang bukti merupakan hasil pengungkapan kasus dari bulan Februari hingga bulan Mei 2023. Polres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya memusnahkan ratusan kilogram barang bukti sabu dan ganja hasil pengungkapan kasus selama 3 bulan terakhir. Pemusnahan barang bukti narkoba ini dilakukan dengan menggunakan mesin insinerator bersuhu tinggi. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdudi menjelaskan bahwa dari total 5 kasus yang berbeda, 7 tersangka telah ditahan. Modus kasus pertama yang dilakukan tersangka, yakni memasukkan barang bukti narkoba ke dalam jaring ikan dan diangkut mobil drum truck. Modus kasus kedua, barang bukti narkoba dimasukkan ke dalam jok motor. Modus kasus ketiga, keempat, dan kelima, barang bukti narkoba ditaruh dan disimpan di dalam rumah. Kasus pertama adalah yang terjadi pada tanggal 16 Februari 2023 di TKP di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Dengan barang bukti sebanyak 13 tas besar yang berisikan 266 paket sabu dengan berat sekitar 266 kg. Pengungkapan kasus kedua pada tanggal 26 Februari 2023, TKP di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Ini hasil pengembangan pengungkapan awal dengan barang bukti 2 paket teh Cina. TKP di Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara. Pada tanggal 15 April 2023 di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dengan barang bukti sabu seberat 272 kg. Sedangkan untuk ganja seberat 2,2 kg. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 114 Ayat 2, Subpasal 111 Ayat 2, Subpasal 112, Jo 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun dan maksimal hukuman mati. Tim Humas Polres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Polres Tasikmalaya membongkar sindikat pembuat dan pengedar uang palsu emisi baru tahun 2022. Sebanyak 3.214 lembar uang palsu pecahan 50 dan Rp100.000 disita oleh Satreskrim Polres Tasikmalaya. Dalam konferensi pers yang digelar di Mako Polres Tasikmalaya, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pihak Satreskrim memperlihatkan barang bukti berupa uang palsu emisi baru tahun 2022 sebanyak 3.214 lembar.
Anggota Satreskrim Polres Tasikmalaya juga mengatakan telah menangkap 7 pelaku sindikat pengedar uang palsu dan pembuat uang palsu. Uang palsu yang disita ini terdiri dari pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Pasal yang kita terapkan ya, pasal 36 ayat 3 Junto pasal 26 ayat 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Ini untuk kurungan ya atau pidana 10 tahun atau 5 tahun ke atas. Ribuan lembar uang palsu ini rencananya akan diedarkan ke daerah pelosok di wilayah Jawa Barat. Modus para pelaku menyebarkan uang palsu diantaranya dengan cara mendatangi warung-warung dan melakukan pembelian barang. Tim Humas Polres Tasikmalaya melaporkan untuk Polri TV. 4 pelaku pembobolan toko serba ada dan salon di Klaten, Jawa Tengah ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Klaten. Dari aksi pembobolan yang dilakukan, komplotan ini menguras uang dan sejumlah barang korban senilai lebih dari Rp500 juta. Jajaran Polres Klaten, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di toko serba ada dan salon di Desa Mireng, Kecamatan Trucuk. Dalam konferensi pers yang digelar hari Selasa 22 Mei 2023, Kapolres Klaten AKBP Warsono mengatakan bahwa pembobolan ini pertama kali diketahui oleh pemilik toko serba Jumat 19 Mei 2023 pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Pemilik mendapati tokonya dalam keadaan berantakan. Ia juga mengaku kehilangan uang Rp250 juta, kosmetik berbagai merek senilai Rp300 juta, dan berbagai macam sandal senilai Rp1 juta. Pemilik pun kemudian melapor kejadian ini ke polisi. Tim Resmob Satreskrim Polres Klaten mendapat informasi pembobol berada di Madiun. Tim berhasil menangkap 4 pelaku yakni Iwan, Heri Surya, Eli Hermansyah, dan Tri Arianto. Diketahui pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 WIB. Kronologis kejadiannya, korban berada di belakang toko miliknya, kemudian korban melihat pintu rolling door bagian belakang toko dalam keadaan terbuka. Mengecek ke dalam toko mendapati barang-barang yang berada di dalam toko sudah acak-acakan, juga sejumlah uang Rp250 juta, kemudian berbagai merek kosmetik mencapai Rp300 juta, kemudian berbagai macam barang sendal senilai Rp1 juta. Modus operandi dari pelaku ini adalah mengambil barang milik orang lain dengan cara membobol, melakukan perusakan di swalayan itu. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 ke 4E dan 5E dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Humas Polres Klaten, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung.
batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air.
Pemirsa, saatnya kami menginformasikan kondisi arus lalu lintas di sejumlah lokasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Kita akan segera bergabung dengan Bribtu Dela Osvi, anggota NTMC Korlantas Polri. Ya, Bribtu Dela, silakan dengan laporan Anda. Siang. Pemirsa, kami dari NTMC Polri akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi lalu lintas terkini di sejumlah titik. Dan untuk yang pertama, kita akan menuju ke kendaraan siang hari ini dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan mengarah ke Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau ramai dan tetap kondusif lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya dan kendaraan yang akan memasuki ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dengan tetap menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Kita tinggalkan exit tol Bekasi Barat, kemudian kita menuju ke kawasan Pos Pol Gadok, Puncak Bogor. Pemirsa, dapat kita lihat kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta maupun dari arah Puncak menuju ke arah kiri yaitu arah Tajur. Saat ini terpantau dalam keadaan ramai. Antrian kendaraan sesekali terjadi menjelang traffic light, selepasnya kembali lancar. Namun untuk dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak saat ini terpantau kondusif lancar, di mana meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang cukup ramai lancar, kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan memprioritaskan para pejalan kaki mengingat banyaknya aktivitas masyarakat. Selain itu terdapat adanya pasar dan banyaknya tempat wisata dan tempat pusat perbelanjaan, sehingga kami himbau untuk menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan. Kemudian kita bergeser ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Kendaraan dari arah Jogja Kota menuju Purworejo maupun arah sebaliknya saat ini terpantau kondusif lancar di berbagai arahnya. Kami himbau bagi para pengendara dikarenakan di kawasan ini terdapat adanya zebra cross yang mana hak untuk para penyeberang jalan, sehingga kami ingatkan untuk tetap berhati-hati dan memprioritaskan para pejalan kaki. Namun untuk dari arah sebaliknya saat ini juga masih terpantau ramai lancar di berbagai arahnya. Dan untuk yang terakhir kita bergeser ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang saat ini terpantau normal dalam keadaan lancar, dan dari arah Slawi menuju Semarang maupun Tegal Kota juga terpantau dalam keadaan ramai lancar. Di berbagai arahnya saat ini memang sesekali terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kembali normal. Kami himbau bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pasar tumpah yang terjadi pada sore hari maupun pada pagi hari, sehingga kami ingatkan untuk menjaga batas kecepatan kendaraan dan kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Pemirsa, apabila Anda ingin mengupdate informasi seputar lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian laporan kami langsung dari NTMC Polri. Silahkan kembali ke Anda, Lydia. Terima kasih Bribtu Dela atas laporan yang Anda berikan. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Polres Tasikmalaya mengungkap pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang paman kepada keponakannya yang masih di bawah umur. Atas perbuatannya ini, pelaku diancam dengan pasal perlindungan anak dengan hukuman di atas 10 tahun penjara. Polres Tasikmalaya mengungkap tindak pidana pencabulan seorang anak di bawah umur yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan pamannya sendiri. Untuk melampiaskan aksinya, pelaku sempat melakukan bujuk rayu dan tipu muslihat kepada korban yang masih berusia 15 tahun. Beberapa barang bukti di lokasi diamankan oleh Polres Tasikmalaya. Ini ya, Polres Tasikmalaya mengungkap perkara tentang perlindungan anak, yang mana ini yang tengah hukumannya 15 tahun, kita mengamankan seorang pria yaitu sebagai paman dari korban. Karena ini paman ini melakukan persetubuhan pencabul yang dilakukan
terhadap keponakan. Karena ini korban anak di bawah umur dengan umur 13 tahun. Ini dengan modusnya yaitu dengan bujuk rayu untuk memusnahkan. Jadi kita menambahkan pasal 81 dan atau 82 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mana ini ancaman hukumannya di atas 10 tahun. Atas perbuatannya melakukan aksi asusila kepada keponakannya, pelaku diancam dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Tim Humas Polres Tasikmalaya, Polda Jawa Barat, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih.
kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store, atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan.
Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial atas kasus korupsi bantuan sosial beras. Beberapa dokumen dan laptop turut disita. Terkait hal ini, Satgasus Pencegahan Korupsi Polri berkomitmen mendampingi Kementerian Sosial agar tidak terjadi lagi praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial atas dugaan kasus korupsi bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat dan program Keluarga Harapan tahun 2020. Penggeledahan di ruangan Dirjen Pemberdayaan Sosial berlangsung selama 8 jam. Di sini penyidik KPK mengamankan dokumen dan laptop. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini mengatakan bahwa penyidik KPK sempat bertemu dengan dirinya sebelum dan setelah penggeledahan. Menteri Sosial Risma juga sempat berbincang dengan penyidik KPK dan melihat BAP penggeledahan. Jadi kemarin ceritanya saat saya kerja, saya rapat di ruang rapat sana bersama staf, tiba-tiba ada dari umum nyampaikan ke saya, Bu, ada KPK mau ke Dayasos. Saya langsung nangkep, oh ke Dayasos, saya langsung nangkep pasti kaitannya dengan PGR, karena memang anggarannya ada di situ. Kemudian bolehkah saya ketemu dulu? Saya bilang, maukah ketemu dulu? Oh ya, mau KPK. Terus dijemputlah staf saya naik, saya temui di ruang tamu saya. Di situ ada beberapa staf, termasuk Pak Don, termasuk Pak Ruben, terus ada inspektur saya. Itu kemudian cerita bahwa dia mau cari data di Kementerian Sosial. Oh ya, silahkan, saya bilang itu. Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik. Mereka naik, sudah ketemu saya, mereka naik. Naik, terus saya nggak tahu. Udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan. Itu kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juli. Nah, terus habis itu udah gitu malam, enggak malam sih, sore, masih sore, maghrib, itu sebelum maghrib. Itu nyampaikan bahwa sudah selesai Bu, mau turun. Oh ya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya, saya temuin. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Bu, ini berita acaranya. Saya tidak baca detail karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ karena saya tidak tahu masalahnya. Untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri ikut memberikan pendampingan terhadap Kemensos. Satgasus berharap dengan masuknya mereka dalam perbaikan sistem bisa mencegah korupsi tidak terjadi lagi di instansi atau lembaga tersebut. Jika masih ada yang tetap berani melakukan tindak pidana korupsi, maka wajib untuk ditindak dan dihukum berat. Tim Liputan, Polri TV. Ya, dan pemirsa, saat ini saya sudah terhubung dengan Wakil Kepala Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri, Novel Baswedan, untuk membahas peran Satgasus dalam mencegah korupsi di kementerian lembaga. Ya, selamat siang, Bang Novel. Selamat siang, Lydia. Ya, Bang Novel, kemarin Rabu 24 Mei, Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri melakukan pendampingan ke Kementerian Sosial. Bisa dijelaskan terkait giat pendampingan yang dilakukan? Baik, begini. Yang tanggal 24 itu mungkin penggeledahannya dari KPK barangkali. Ya. Kebetulan menyampaikan bahwa selama ini pendampingan
dari Satgasus Pencegahan Korupsi. Saya rasa beliau menunjukkan bahwa Kemensos setidak-tidaknya di masa kepemimpinan Ibu Menteri sekarang, Bu Risma, ini berkomitmen untuk agar tidak sampai terjadi korupsi lagi di Kemensos. Karena kita tahu tentunya sebelumnya ada beberapa kasus korupsi yang terjadi di Kemensos. Dan Satgasus Pencegahan Korupsi ini fokus melakukan upaya pencegahan di beberapa kementerian lembaga. Tentunya tempat-tempat yang berpotensi adanya atau yang mudah terjadi praktik korupsi. Oleh karena itu kami selalu melakukan upaya deteksi, temukan adanya potensi-potensi tersebut, kami tentunya berkoordinasi untuk bisa memberikan bantuan dalam rangka mengupayakan untuk ada perbaikan sistem, tentunya dengan rekomendasi-rekomendasi dari hasil penelitian yang kami lakukan. Setelah itu nanti dilakukan monitoring untuk memastikan bahwa praktek-prakteknya telah berjalan. Sedangkan kasus yang ditangani oleh KPK di penggeledahan kemarin itu kasus lama, dan potensi-potensi itu yang kita jadikan dasar untuk melakukan mendorong adanya perbaikan agar tidak terjadi lagi. Dan saya kira Kemensos sekarang ini telah melakukan banyak hal untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi. Itu bagus sekali. Ya. Nah, Bang Novel, upaya deteksi untuk perbaikan sistem, upaya deteksi ini yang dilakukan oleh Satgasus di kementerian dan lembaga itu seperti apa? Ya, deteksi banyak cara dilakukan. Bisa dengan melakukan penelitian dari informasi yang setelah diperoleh, bisa dari laporan masyarakat dan lain-lain. Di beberapa kasus bahkan kami melakukan FGD, forum group discussion dengan mengundang stakeholder dan pihak-pihak terkait termasuk perwakilan dari masyarakat dan akademisi untuk kita bisa mendapatkan atau mengerucutkan deteksi atau informasi-informasi guna dilakukan upaya perbaikan. Dan ini tidak hanya di Kemensos, contohnya terkait dengan cukai, tentu dengan bea cukai, kepabeanan dengan bea cukai juga. Dan juga ada beberapa hal lain lagi yang dilakukan di bidang-bidang lain, contohnya distribusi pupuk. Itu kan ada potensi korupsi juga di sana dan cukup besar. Dan kita bisa lihat di beberapa kementerian lain, contohnya terkait dengan tambang dan beberapa hal lain lagi. Dan semuanya kita upayakan semaksimal kita bisa melakukan upaya dukungan itu. Sebagai wujud bahwa Polri juga fokus untuk melakukan upaya pencegahan, karena pencegahan pasti lebih baik. Dan kita berharap dengan pencegahan yang bisa dilakukan seefektif mungkin, maka kalau tidak terjadi korupsi tentunya kalau terlanjur terjadi korupsi tentunya kerugian telah terjadi. Tapi kalau bisa dicegah sedini mungkin, tentu itu akan sangat bermanfaat untuk kepentingan negara, tentunya dalam konteks pembangunan dan ekonomi. Baik, berarti dari penjelasan Anda tadi, titik-titik rawan korupsi itu seperti yang Anda jelaskan tadi ya, ada di kementerian, lembaga, dan juga ada di berbagai sektor, baik itu tambang maupun pupuk, seperti itu ya Pak Novel ya. Nah, kemudian dan juga mendengar dari penjelasan Anda bahwa pendampingan ini diberikan sangat menyeluruh ya, karena mulai dari pendampingan, memberikan upaya deteksi hingga pemantauan untuk membuat atau mengubah perbaikan sistem dari kementerian lembaga tersebut. Benar. Jadi begini Lydia, terkait dengan Kemensos, kenapa kemudian itu bingung? Karena memang Bu Menteri, Bu Risma ketika menjabat sebagai Menteri Sosial, awal-awal menjabat, beliau membentuk tim untuk reformasi atau perbaikan yang mendasar dilakukan di Kemensos, terutama terkait dengan data-data. Masalah bantuan sosial ini kan seringkali terkendala dengan akibat data. Oleh karena itu perbaikan itu dilakukan oleh dari Ibu Menteri sendiri dengan jajarannya di Kemensos. Dan ketika kami juga telah mendeteksi beberapa hal, maka sifatnya kita membantu kerja bersama. Jadi tampaknya seperti pendampingan. Tapi yang itu kalau itu dilakukan justru lebih efektif. Artinya ketika tim dari kementerian juga melakukan upaya serupa dan kemudian didukung oleh Satgas Khusus Pencegahan Korupsi, tentunya dampaknya akan lebih terasa dan lebih cepat tentunya.
Ya, Bang Novel, mekanisme pendampingan untuk pencegahan korupsi ini apakah dilakukan di saat kapan? Apakah menunggu ada lembaga atau instansi yang meminta bantuan untuk melakukan pemantauan, perbaikan sistem, atau memang dari Satgasus sendiri yang akan mendatangi lembaga atau kementerian tersebut? Ya, dua-duanya Lydia. Jadi ada kalanya dari kementerian lembaga yang meminta. Ada kalanya kami yang mendatangi dan membicarakan isu-isu penting terkait dengan potensi-potensi korupsi yang terjadi. Atau bahkan kalau memang ada kasus yang mungkin terjadinya berulang. Ini tentu menjadi hal yang menjadi perhatian dan tentunya kami akan melakukan upaya deteksi seoptimal mungkin agar kita bisa mendukung dan membantu kementerian lembaga dalam rangka mengupayakan agar tidak terjadi korupsi di tempatnya. Jadi dua-duanya. Ya. Nah, kemudian Bang Novel, apakah tim ini dibentuk sebagai optimalisasi dari peran atau tugas Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri? Ya. Jadi gini, Satgas Khusus Pencegahan Korupsi ini di bawah Kapolri langsung, jadi tidak di bawah Barreskrim ataupun di Tipikor. Karena Barreskrim itu fungsinya adalah penindakan. Kalau pencegahan itu adanya, kalau di Polri tentunya adanya di Baharkam ya. Cuman terkait dengan pencegahan white collar crime, terutama terkait dengan tindak pidana korupsi, ini belum ada yang satker lah ya, satuan tugas yang spesifik untuk melakukan tugas itu. Polri telah berencana untuk membentuk seperti Kortas Tipikor. Kalau Kortas Tipikor tersebut terbentuk, di situ tentunya menjadi wadah untuk upaya tindakan dan pencegahan yang dilakukan bersama dalam satu wadah persatuan dalam satu badan. Tetapi karena ada kekosongan tersebut, maka kebijakan Bapak Kapolri membentuk Satgas Khusus ini. Jadi Satgas Khusus ini karena ada kekosongan di bidang itu dan kita berharap upaya ini sekaligus kita bisa mempelajari best practice yang terbaik dalam rangka untuk upaya pencegahan itu seperti apa. Karena saya yakin ketika KPK sendiri yang bekerja tentunya akan sangat sulit. Dan Polri lembaga yang besar dan penting dalam upaya terkait dengan penegakan hukum, termasuk juga dengan penegakan hukum, ekonomi, dan kepentingan. Gitu Lydia. Ya, baik, berarti kedepannya Satgasus ini tidak hanya dalam lingkup pencegahan saja, tapi juga bisa melakukan penindakan, seperti itu, Bang Novel? Tapi penindakan semua ada di Barreskrim. Apabila rancangan untuk dibentuknya Kortas Tipikor, Kortas Tipikor tentunya lembaga sendiri, tempat dari Polri membahas atau menyusun usulan untuk itu, tapi saya rasa itu belum sampai terbentuk ya. Tapi seandainya itu nanti terbentuk, tentu lembaga itulah yang akan melaksanakan tugas penindakan dan pencegahan terkait dengan tindak pidana korupsi. Itu yang saya maksud, Lydia. Ya, pertanyaan terakhir, Bang Novel. Tim yang terlibat dalam Satgasus pencegahan korupsi Polri ini dari mana saja? Ya, Bang Novel bisa mendengar suara saya? Ya, kami masih menunggu. Ya, Bang Novel. Ya. Oke, sorry. Ya, tim Satgasus pencegahan korupsi ini timnya itu siapa saja? Ya, Satgasus pencegahan korupsi ini timnya seluruhnya adalah ASN Polri yang ex KPK. Jadi ketika Pak Kapolri melihat ada pegawai KPK yang diberhentikan dan kemudian melihat kebutuhan Polri untuk upaya pencegahan korupsi, maka Kapolri kemudian berinisiatif untuk membentuk tim ini. Tentunya kita berharap dengan adanya dibentuk tim ini, kontribusi Polri dalam rangka upaya pencegahan korupsi ini bisa mulai diwujud, dirintis, dan dibuat berkelanjutan. Karena tentunya kami mengawali dan kami membentuk pola kerja, dan nanti tentunya semoga bisa diteruskan oleh anggota Polri lainnya atau bidang kerja di Polri
agar bisa bekerja dengan lebih baik dan lebih efektif. Tapi semuanya kami adalah ex-KPK yang tentunya telah banyak pengalaman terkait dengan pencegahan korupsi. Karena selama ini yang ada di tim ini adalah tim inti pencegahan korupsi di KPK dulu. Jadi timnya ada di sini semua sekarang. Baik, yang kembali berkolaborasi untuk melakukan kerja besar dalam melakukan pencegahan korupsi. Baik, terima kasih Bang Novel Baswedan atas informasi yang sudah diberikan kepada kami di Presisi Siang. Selamat siang, salam presisi. Baik, selamat siang, salam presisi. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media?
Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Ini ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Divisi Humas Polri menggelar pelatihan manajemen media sebagai kesiapan personel Polri untuk menghadapi dinamika masyarakat di dunia maya. Divisi Humas Polri melalui Biro Multimedia menggelar pelatihan manajemen media yang diselenggarakan bagi jajaran Humas Polri seluruh Indonesia. Kegiatan pelatihan manajemen media dibuka langsung oleh Kepala Biro Multimedia, Brigjen Pol Gatot Replihandoko, dan turut dihadiri oleh pejabat utama Divisi Humas Polri. Kepala Biro Multimedia, Brigjen Pol Gatot Replihandoko menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan ini diselenggarakan sebagai kesiapan personel Polri untuk menghadapi dinamika masyarakat di dunia maya. Kegiatan pelatihan yang berlangsung selama 3 hari yang dimulai sejak tanggal 23 hingga tanggal 26 Mei 2023 ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, meningkatkan kreativitas dan juga inovasi personil Polri dalam mengelola media untuk sosialisasi, edukasi, dan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, serta dapat memitigasi informasi negatif terkait Polri. Dari Jakarta, Rahmadini, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Ya,
Pemirsa, sesaat lagi kami akan segera bergabung dengan reporter Polri TV Rahma Dini yang akan melaporkan langsung terkait materi workshop yang diberikan pada hari ini. Ya, Dini. Ya, Lydia dan pemirsa Polri TV, hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan pelatihan manajemen media Divisi Humas Polri melalui Biro Multimedia Divisi Humas Polri, dan kegiatan pelatihan manajemen media dibuka langsung oleh Kepala Biro Multimedia yaitu Brigjen Pol Gatot Replihandoko kemarin, yaitu pada tanggal 24 Mei 2023, dan juga dihadiri oleh para PJU Divisi Humas Polri. Dan Kepala Biro Multimedia Brigjen Pol Gatot Replihandoko menjelaskan bahwa pelaksanaan pelatihan manajemen media bertujuan untuk penguatan personil Polri dalam hal media sosial, dan berikut keterangan selengkapnya dari Kepala Biro Multimedia Brigjen Pol Gatot Replihandoko. Kegiatan workshop ini memang kami adakan, yang pertama adalah untuk penguatan dari tim kami sendiri dalam hal pertama penguatan di media sosial kami dari Polri, dari Divisi Humas khususnya di multimedia. Kemudian yang kedua juga ini menambah pengalaman lagi lah untuk tim kita yang hadir hari ini. Kita ketahui ada dari beberapa admin atau operator dari Polda jajaran. Kemudian yang berikutnya lagi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadif Humas pada saat memberikan arahan, kita nanti targetnya adalah akan memberikan beberapa konten-konten yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kebaikan. Itu yang utama. Kemudian kita juga akan memberikan seperti kayak cooling system, kemudian bagaimana kita juga mengantisipasi ada hate speech, kemudian hoax dan lain-lain. Itu juga menjadi target kita untuk nanti anggota yang di jajaran ini mampu untuk bisa mendiseminasikan dengan baik konten-konten tersebut. Seperti tadi saya sampaikan, jadi targetnya adalah bagaimana kita nanti memiliki kemampuan untuk kita mengantisipasi adanya hoax, kemudian hate speech dan lain sebagainya, karena kita kan sudah mau mendekati pemilu tahun 2024. Jadi dari sekarang kami Polri juga mempersiapkan diri untuk memberikan cooling system kepada masyarakat, ya berupa edukasi, sosialisasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan persiapan pemilu itu. Ya, yang pertama itu tadi seluruh jajaran dengan kearifan lokal masing-masing itu bisa mendiseminasikan konten-konten himbauan dan lain sebagainya. Ya intinya supaya tidak terjadi polarisasi dan lain sebagainya. Ini yang menjadi tugas kita nanti khususnya di dunia maya. Karena Harkamtibmas itu bukan hanya ada di dunia nyata, tapi ada juga di dunia maya. Nah itulah menjadi tanggung jawab anggota-anggota kita yang memang nanti membidangi bidang media sosial. Gitu. Kegiatan pelatihan manajemen media hari ini juga diisi dari narasumber yang menyampaikan materi-materinya terkait konten-konten yang positif untuk instansi Polri, dan juga metode penyampaian secara diskusi dan juga praktik. Dan kegiatan pelatihan manajemen media juga bertujuan untuk tingkatkan pemahaman dan juga kreativitas inovasi personil Polri dalam mengelola media untuk sosialisasi, edukasi dan juga informasi kepada seluruh masyarakat secara positif. Dan Lydia kembali ke studio. Terima kasih Rahmadini atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Siang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Mulai dari aplikasi lensa yang bisa menghasilkan foto realistis hingga mobil swakemudi, semuanya berkat perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Teknologi ini sangat bermanfaat bagi manusia namun juga mengancam banyak pekerjaan. Berikut laporan jurnalis VOA Randy Wicaksana. Dari 2 foto ini, salah satunya adalah hasil artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Bisa tebak mana yang ambil fotografer manusia? Jika jawaban Anda adalah foto yang ini, Anda salah. Karena foto ini dihasilkan oleh mesin AI. Benar-benar saya ngerasa itu benar-benar mirip gitu sama headshot yang biasa dilakukan seorang fotografer profesional gitu di studio ya. Dan memang ketika masuk ke website itu, kita tuh memang langsung pakai jas gitu loh. Dengan mengunggah sampel foto ke aplikasi Headshot Pro dan membayar sekitar Rp600.000, mesin AI akan ciptakan ratusan foto headshot profesional dengan background dan pakaian yang beragam. Nampak seperti asli. Ada beberapa orang juga yang nggak sadar kalau sebenarnya foto itu foto AI gitu. Tapi bukan tanpa celah. I have a mole gitu ya, ada tai lalat yang sebenarnya nggak ada juga di foto itu gitu. Terus kata orang-orang, iya tai lalat hilang. Cuitan Vina di Twitternya dilihat hampir 3 juta kali dan menuai beragam respon, termasuk yang mempertanyakan nasib profesi fotografer di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI. Setelah kamera ponsel yang semakin canggih, kini fotografer senior di New York, Haris Cho,
mengaku pasrah dengan gempuran teknologi yang kian cepat. Mau nggak siap, ya kita namanya fotografer ya terus terang pasti kehilangan pasar. Kekhawatiran yang dimiliki oleh Harris juga ikut didukung oleh riset terbaru yang memperkirakan sekitar 300 juta profesi manusia kelak akan tergantikan oleh fungsi otomasi artificial intelligence. Namun perekonomian global diperkirakan justru diuntungkan oleh artificial intelligence seperti saya, dengan penambahan produk domestik bruto per kapita dunia hingga 7% atau sekitar 7 triliun dolar. People who own the tech companies stand to benefit the most. And then the people who are already vulnerable, the people who are already considered on the bottom of the pecking order are the ones who are going to suffer the most. Diperkenalkan setidaknya pada tahun 1956, artificial intelligence sebenarnya bukan barang baru di era big data saat ini. We've actually been using AI for a really long time. When you do a Google search, you're using AI. When you use machine translation to translate between different languages, you're using AI. So the big difference is that things are now being labeled AI so that you feel like you're using AI. Dari New York, Randy Wicaksana dan presenter artificial intelligence, Ali VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang. Saya Lydia Rotin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.